Setiap orang punya cerita. Hai teens, aku Alpriani Dangga and welcome to Teen Voice. Di setiap episodenya, kita akan mengundang narasumber-narasumber dengan latar belakang praktisi dari berbagai bidang. Tujuannya tentunya untuk menginspirasi kita semua para remaja untuk terus mengembangkan potensi terbaik dalam diri kita masing-masing. Pelajar, mahasiswa, kumpul di sini. Kita akan bahas soal privilege, bisnis, keluarga, dan idealisme. Di episode kali ini, kita akan cerita-cerita bareng seorang pebisnis muda di bidang perabotan rumah tangga. Karena mindset tanpa mental juga omong kosong, ya dong. Tapi kalau kita punya mental yang oke, mindset menyusul pelan-pelan nggak masalah. Justru bidang yang kurang menarik itu yang paling menjanjikan biasanya, Kak. Perkenalkan, Angga Pratama. Kelahiran Timor Leste, anak 90-an yang ternyata nyeni banget orangnya. Di episode ini, Kak Angga akan bercerita tentang pentingnya punya self-awareness dan mental tahan banting. Dengerin sampai habis and let's go! Wah, kita hari ini di episode pertama kedatangan Kak Angga. Halo Kak Angga. Halo semuanya, halo Kak Gewe. Business owner dari Sentral Perabot yang udah berjalan hampir 14 tahun ya Kak, sejak awal 2000-an. Dan ada National Kitchen sama Perabot Mama juga. Luar biasa ya bisnisnya di mana-mana nih ya Kak Angga. Amin. Dan kita akan mengulik lebih dalam soal perjalanan Kak Angga. Dari kecil sampai kemudian dalam pengembangan bisnisnya, khususnya dalam sektor houseware ini Kak Angga. Agak panjang sih, tapi nggak apa ya, kita bahas satu-satu deh. Oke. Dan semoga teman teens nonton sampai selesai ya, karena akan ada banyak hal yang kita pelajari dari Kak Angga ya. Iya. Mungkin dari pertama, Kak Angga boleh kenalin diri dulu Kak. Oke, halo semuanya, nama saya Angga Yuniarti Pratama. Saya kalau mau dibilang owner juga enggak sih, tapi part of National Group, yang mana di dalamnya ada Sentral Perabot, ada National Kitchen, sama Perabot Mama. Kurang lebih kami di Kupang sudah sejak awal tahun 2000-an, dimulai dari National Kitchen dulu di awal tahun 2000, terus kemudian dilanjutkan Sentral Perabot, dan yang terbaru kami ada Perabot Mama. Dan ya amin, semoga nanti ada perkembangan terus ke depannya gitu. Oke, menarik nih. Tadi kan kita udah bilang kalau kita akan mengulik ke belakang dulu sebelum nanti kita bahas lebih jauh soal usaha yang sedang berjalan ini. Aku tertarik untuk pertama membahas bentukan Kak Angga gitu ya, didikannya gimana sih sampai kemudian sampai bisa survive sekarang bangun bisnis. Sekarang kita tahu menjalankan bisnis itu tidak mudah. Jadi dari kecilnya dulu boleh diceritain sedikit dong pengalaman masa kecil yang mungkin paling berkesan untuk Kak Angga gitu. Kalau mau dibilang berkesan semua Kak. Karena saya dan keluarga besar aslinya bukan dari Kupang. Kami aslinya dari Jawa Tengah. Orang tua merantau dulu ke Kupang, bahkan saya lahirnya di Timor Leste. Dari situ kemudian ya adalah ya 1-2 momen pada saat itu yang membuat kita harus pindah ke Kupang. Saya besar di lingkungan yang cukup konservatif, terlebih orang tua. Cuma tidak membuat saya merasa terkekang dengan pola didik yang mereka sudah atur dari awal. Dan rasanya sih itu cukup membantu untuk membuat saya punya karakter yang makin kesini makin cukup solid gitu. Sejak kecil sudah dilibatkan untuk bantu kerjanya orang tua, mungkin bermula dari bantu jaga toko, terus kemudian survei langsung ke lapangan. Kita juga kebetulan ada beberapa pelanggan yang ada di pasar-pasar, ikut nagih juga ke sana, dan akhirnya muter-muter lah sambil sekolah ya, maksudnya nggak kemudian saya kerja doang nggak sekolah gitu. Udah habis gitu lanjut SMP, SMA, saya masih di Kupang, juga sama, masih bantu orang tua juga. Kemudian kuliahnya, kalau saya kuliah kebetulan di Surabaya, saya di Universitas Surabaya 2014 masuknya. Kemudian long story short sebelum itu deh, di pertengahan kuliah, tahun ketiga, tahun kedua gitu, mulai ada kegelisahan untuk gimana sih rasanya kerja gitu, kerja beneran kerja ya, literally kerja gitu. Karena sebelumnya iya memang mungkin sudah ada kerja, cuma kan lebih bantu profesi yang orang tua udah jalanin sampai sekarang kan. Nah ini pengen tahu experience-nya gimana sih kerja ikut orang. Gimana rasanya ikut gemblengan orang, terlebih kalau kita ngomong kerja profesional kan artinya kita di satu lingkup yang isinya macam-macam. Mulai dari usia, latar belakang, pendidikan, bla bla bla. Ada rasa ingin mencobanya tuh gitu. Jadi ya sudah selama kuliah nyambi kerja. Kalau boleh tahu kerja apa nih?
Saya kerja di beberapa tempat pada saat itu di momen yang bersamaan, Kak. Saya kerja di distributor produk pecah belah ya kurang lebih hampir sama. Kemudian di ekspedisi pengiriman. Ekspedisi pengiriman ini skala besar, maksudnya kontainer ya, jadi perkapalan gitu loh. Terus bengkel mobil, karena kebetulan saya juga lumayan suka otomotif. Jadi bantu pemasaran produk. Jadi mereka punya produk, saya bantu marketing lah. Dan yang terakhir, ini yang ceritanya lumayan nempel di kehidupan saya sih sebenarnya, Kak. Jadi pada saat itu kampus kasih kita project kewirausahaan untuk buat satu usaha. Usahanya itu berupa coffee shop yang kami pilih awalnya. Jadi kurang lebih ada 4 orang kami patungan dengan uang yang ada pada saat itu. Ya mungkin yang harus digarisbawahi mungkin sebagai catatan, mungkin karena waktu itu kami lumayan bisa nyimpen uang, akhirnya tidak perlu minta bantuan siapa-siapa, Kak, untuk punya usaha itu. Pelan-pelan jalan, dan akhirnya lumayan. Coffee shopnya lumayan dikenal orang juga cocok dengan rasanya. Tapi ya karena satu dan lain hal, setelah lulus, orang tua minta untuk pulang. Awalnya masih nggak mau, awalnya masih tetap stay di sana karena kerjaan ada, terus juga ya punya usaha sendiri. Tapi ya, akhirnya terpaksa harus pulang dan ya nanti deh kita cerita di belakang agak panjang ya. Gitu. Menarik nih, Kak Angga. Tadi sempat bilang kalau udah mulai bantu-bantu dari SD sampai kemudian akhirnya lanjut kuliah. Itu jurusan apa tadi, Kak? Saya ilmu ekonomi, Kak. Bisnis internasional. Bisnis internasional. Aku mau ini deh. Kira-kira awalnya ngebantu orang tua bisnis sampai kemudian mengambil jurusan bisnis internasional, memang interestnya di bisnis atau karena memang orang tua punya usaha jadi akhirnya memilih untuk bisnis, atau memang punya interest di situ atau mungkin punya interest lain tapi tidak kesampaian gitu, Kak? Kayaknya yang terakhir. Oh gitu ya. Yang terakhir. Jadi sebenarnya bidang apa yang saya ambil tuh peran serta orang tua lumayan kuat sih. Sampai akhirnya saya lulus ilmu ekonomi pun kalau boleh jujur bukan bidang yang saya mau sebenarnya. Saya tuh nggak tahu kenapa ya dari dulu tuh suka sesuatu yang bidangnya nggak jauh-jauh dari seni gitu loh. Pas kebetulan pada saat sekolah di SMA pun dari SMP lumayan suka sama karya tulis misalnya, suka sama bahasa, karya sastra dan lain-lain lah. Niatnya pengen melanjutkan di bidang itu. Pernah ngomong ke orang tua untuk ngambil bidang kuliah itu, cuma pada saat itu disuruh berpikir realistis. Bukan berarti bidang lain itu tidak bagus. Semua bidang bagus, itu yang harus digarisbawahi ya. Cuma kebetulan yang barangkali cocok dengan keluarga pada saat itu ya jurusan dan fakultas yang saya ambil. Termasuk universitasnya juga. Jadi ya ini nggak boleh ditiru ya teman-teman ya. Kan ini pelarian sebenarnya dari penatnya kuliah dan latar belakang yang saya kurang cocok itu. Kan kerja tuh tadi tuh. Fokusnya malah kebanyakan kerja, Kak. Akhirnya lulusnya lama. Oke, ini sebenarnya problem yang paling banyak dialami sama anak-anak SMA yang akan masuk kuliah. Biasanya tuh mereka dilema antara mau masuk ke jurusan yang memang mereka sukai atau yang seperti Kak Angga bilang harus realistis dengan keadaan. Nah, kalau Kak Angga sendiri gimana sih survive dari yang sebenarnya punya interestnya di seni, bahasa, tapi kemudian harus kuliah bisnis, pernah merasa salah jurusan nggak sih Kak Angga? Oh, di setiap tahun. Setiap tahun selalu merasa begitu, tapi survive-nya gimana tuh akhirnya? Akhirnya harus menerima kondisi bahwa apa yang kita anggap benar tuh nggak selamanya cocok juga buat banyak orang. Maksudnya gini, Kak, nggak bisa dipungkiri kita hidup di negara yang cukup punya budaya kental kan dengan hal-hal yang seperti itu. Contoh misalnya terkait pendidikan, pasangan ya dong, terus pekerja rumah tangga dan lain sebagainya kan unsur omongan orang di sekitar tuh kan pasti banyak sekali kan. Nah sampai di satu titik kayaknya nggak masalah saya lumayan menurunkan ego untuk hal-hal yang seperti ini, tapi dengan tujuan semoga suatu saat hobi yang saya suka itu nggak hilang dan akan tetap tumbuh, tapi prosesnya saya tahan aja, nggak sekarang. Paling itu sih, Kak. Keren, kita belajar acceptance dari Kak Angga Paling itu. Oke. Menarik, Kak. Terus tadi sempat juga diceritain kemudian akhirnya memilih pulang, tapi dilema gitu ya. Pertama nggak mau, tapi kemudian akhirnya memilih untuk pulang. Apa sih alasan paling besar sampai akhirnya decided untuk beta pulang kayak gitu? Kenapa harus pulang? Karena dilematis, Kak. Jadi gini, kalau orientasinya kerja dan money oriented lah ya, pasti aku akan milih tempat yang membuat aku nyaman dalam bekerja, menghasilkan uang dan lain sebagainya. Tapi ada hal lain yang namanya passion dong. Semua kita pasti punya passion kan.
Passion yang sekarang masih ada di diri saya itu nggak jauh-jauh dari hal-hal yang seperti tadi tuh. Misalnya pun punya usaha sendiri, kalau boleh milih pengennya F&B misalnya gitu ya. Tapi ya sudah realistis bahwa orang tua mau saya sekolah di sana, sampai akhirnya saya lulus sekolah, kembali juga tujuan mereka biar saya bisa bantu di sini, itu dilema sebetulnya Kak, pergolakan batinnya luar biasa. Ditambah lagi, mungkin ini hal yang agak internal buat kami terkait family business misalnya gitu ya. Family business itu maksudnya kami di sini kerja ya dengan internal kami juga, dengan om, tante, sepupu dan lain sebagainya. Ada satu dan lain hal yang kayaknya, ini mungkin di kami ya, nggak semuanya ya, kok kayaknya jadi kurang profesional gitu. Karena ya satu dan lain hal terkait keluarga itu tadi. Saya mungkin hanya cerita luar-luarnya aja, nggak perlu terlalu spesifik. Cuma yang jelas, pada saat itu waktu orang tua minta saya pulang, saya discuss sama mereka. Mungkin ini nanti berkaitan dengan value diri kita masing-masing ya Kak ya. Saya negosiasi sama orang tua. Saya bilang, saya sudah punya usaha di sini, sudah cukup settle. Bahkan mungkin bisa menghidupi diri sendiri. Mulai dari yang memenuhi kebutuhan, terus uang sekolah bahkan, dan hal-hal lain yang sifatnya konsumtif sudah bisa dipenuhi pelan-pelan. Cuma kalaupun saya harus pulang ke Kupang, ada catatannya, saya bilang gitu, negosiasinya adalah saya pengen semua struktur manajerial yang ada di perusahaan ikut maunya saya gitu. Ini mungkin terdengar agak selfish ya, cuma kenapa saya ngomong gitu, karena kurang lebih saya tahu apa yang terjadi lah, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya deal, pulang, sampai Kupang, masih kelabakan awalnya, karena ya saya menjalankan usaha yang di-build sama orang tua, tapi gaya saya nggak boleh hilang dong harusnya, tetap harus ada sisi sayanya sendiri gitu. Oke, kayaknya kita ngobrol, ketemu banyak orang, diskusi, dan bersyukurnya pada saat itu saya ketemu sama teman-teman lama yang sudah profesional di bidangnya masing-masing. Kita punya pola pikir yang sama tentang kerjaan dan sistem manajerial. Iseng saya tawarin join. Maksudnya kalau memang kamu mau dengan pola kerja itu, saya bisa wujudkan. Ya udah, kita build ini sama-sama. Jadi dengan seperti itu saya berpikirnya ya kalau kita punya sudut pandang yang sama, mulai sesuatu pasti lebih mudah kan. Udah tuh akhirnya ya 1 dan 2 orang resign dari tempatnya yang lama, gabunglah sama kami. Berjalan dengan lancar, ternyata benar kekhawatiran saya terkait kenapa kok harus punya manajemen baru, kenapa kenapa saya kurang nyaman dengan sistem manajemen yang lama, karena ternyata ada hal-hal yang cukup merugikan perusahaan sih. Mungkin lebih spesifiknya ya terkait kejujuran kerja lah ya Kak ya. Saya nggak bisa cerita spesifik, cuma kurang lebih itu. Ya sudah, bermula dari situ sampai akhirnya sekarang lah ya. Oke, berarti tadi keraguan Kak Angga yang bilang telat, tapi ternyata ilmunya benar-benar bermanfaat ya. Buktinya semoga. Iya. Buktinya perubahan sistem manajerial yang dibuat oleh Kak Angga bisa kita lihat seberapa besar usaha Kak Angga sekarang ya. Siapa yang tidak tahu Sentral Prabot gitu ya. Pasti semua pernah berkunjung dan berbelanja di sana ya untuk tim semuanya. Nah, menarik Kak. Kalau tadi sempat bilang ada pergolakan sampai akhirnya kemudian memilih untuk pulang dan melanjutkan dengan perubahan sistem manajerial dan sebagainya, orang tua akhirnya setuju, itu gimana? Mereka langsung setuju atau? No, saya butuh waktu 2 tahun Kak. Saya butuh 2 tahun ini selama masa berjalan ya. Jadi keterlibatan orang-orang itu saya hanya butuh izin dari mereka. Kemudian udahlah bergabung orang-orang ini. Proses negosiasinya tuh kurang lebih panjang Kak. Panjang banget karena wajar sebenarnya. Orang tua merasa punya pengalaman, merasa bahwa ini mereka yang create, merasa bahwa ini semua adalah perjuangannya mereka. Sementara mungkin saya pada saat itu merasa besar kepala dengan pendidikan di luar kota. Pernah ikut kerja bareng orang yang mungkin struktur organisasinya lebih bagus. Saya juga pernah kerja di perusahaan yang standarnya udah PT dan lain sebagainya gitu. Tanpa bermaksud mengecewakan orang tua ya, cuma 2 point of view itu tuh memang harus lebur dulu. Dan ternyata hal yang sama juga banyak kok Kak dialami orang-orang lain. Ya itu pro dan kontranya itu. Jadi sampai di tahap saya mau lakuin sesuatu, orang tua nggak ngizinin, ya udah saya jalan aja dulu.
Kalaupun itu perlu modal dan lain sebagainya, it's okay. Saya pakai uang tabungan pribadi. Contoh lah misal dari konvensional ke digital, mulai sosmed bla 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 segala macam. Karena orang tua mungkin nyaman dengan pola kerja yang sama, sementara saya pengennya ini lebih luas lagi skalanya. Ya udah, apa yang orang tua mau, it's okay. Saya nggak ganggu gugat. Saya tetap jalan dengan cara saya sendiri. Ya sampai akhirnya kalau mereka puas, ya syukur. Tapi kalau mereka nggak puas, dianggap gagal ya udah nggak apa-apa. Yang penting jalan aja terus gitu sih. Oke, menarik gitu. Poinnya ya. Akhirnya ada sedikit perubahan dalam proses pemasaran ya, dari yang tadi konvensional ke penggunaan sosial media. Ini akan kita ulik lebih dalam teman-teman. Bahwasannya sekarang usaha itu penting banget, apalagi bisnis untuk juga punya pemasaran di sosial media. Nah, sistem pemasaran khususnya marketing communication di sosial media yang dibuat oleh Kak Angga dan tim ini gimana sih? Boleh diceritain sedikit dong Kak? Bermula dari hiring juga ya Kak. Kita nyari SDM yang cukup punya kapabilitas di bidangnya. Jadi mungkin tadi agak mundur sedikit. Setelah saya pulang dan kita punya tim, mungkin lebih dari 85% karyawan lamanya ibu dan bapak saya berhentikan ya. Saya cut off total, saya ganti orang baru semua. Mostly fresh graduate, mau lulusan S1, SMA sama aja. Saya nggak membeda-bedakan itu karena saya lebih mementingkan pengalamannya daripada background pendidikan orang. Jadi sudah mereka yang bergabung di dalam itu akhirnya saya seleksi pelan-pelan. Terkumpullah kurang lebih 5-6 orang di awal untuk masuk ke media sosial. Memang kita belum masuk ke marketplace Kak pada saat itu. Karena butuh persiapan yang lumayan, terus juga masih crowded sambil harus membenahi manajemen yang lama ke yang baru. Karena sistemnya 80% kita ubah total Kak, dari sebelumnya ke yang sekarang. Akhirnya ya itu bermula dari situ, kita punya sosial media, kita running awal dari Instagram, kemudian Facebook, sekarang TikTok misalnya. Terus kita punya community base, jadi kita ngajak join lah orang-orang yang tertarik bekerja di bidang yang sama dengan kita. Kita kasih mereka opsi, contoh misalnya ada orang mau jualan produk sejenis, dia punya modal sekian, kita tawarin dia paket A, B, C, ini harga ini, dan itu barang kita udah kurasi semua. Harapannya, dengan dia mengeluarkan modal yang tidak terlalu besar, kita kasih opsi produk yang bagus, dia bisa jual lebih cepat. Jadi kalau saya sih poinnya bukan tentang membesarkan perusahaan ini sendiri, cuma gimana biar orang makin familiar Kak. Karena tujuan awal dari sosial media ini sebenarnya bukan untuk membuat orang lebih kenal kita, enggak. Membuat orang yang belum kenal kita sama sekali, setidaknya notice kalau ada kita. Syukur mau kenal, bagus. Tapi enggak pun enggak masalah. Yang penting notice bahwa kita tuh ada. Minimal itu sih. Tujuan sosmednya. Nah ini banyak ya hal-hal yang bisa teman-teman pelajari, khususnya terkait bisnis. Nah ini aku mau tanya nih Kak, kebetulan aku juga tergabung di UKM Kewirausahaan di kampus. Dan kalau misalnya kita buat kegiatan diskusi-diskusi bareng teman-teman mahasiswa terkait mereka yang buat bisnis, banyak yang bisnisnya itu tiba-tiba mangkrak di tengah jalan. Entah ada yang entah kalau gitu atau kalau tidak, paling banyak pertanyaan adalah Beta nih mau boleh bisnis, aku mau boleh bisnis tapi terkendala modal. Paling banyak masalahnya nih. Terus ada juga yang bilang kalau bisnisnya itu paling bisa berjalan 2-3 bulan nggak bisa settle gitu loh Kak. Nah ini tipsnya dari Kak Angga untuk teman-teman yang punya masalah-masalah seperti ini tuh apa? Mungkin dari mental dan juga mindset yang harus dimiliki oleh calon-calon pebisnis ini kayak gimana sih Kak? Kalau dari pengalaman saya pribadi ini Kak ya, saya pribadi sih nomor 1 mental dulu, nomor 2 baru mindset menurut saya ya. Karena mindset tanpa mental juga omong kosong, ya dong. Tapi kalau kita punya mental yang oke, mindset menyusul pelan-pelan nggak masalah. Langkah awal yang dulu setidaknya pernah kami mulai untuk si coffee shop ini, kita punya kecintaan dulu nih terhadap apa yang dikerjakan Kak. Kita nggak selalu menganggap bahwa itu sebagai mata pencaharian. Orientasinya jangan uang. Ini mungkin terdengar klise ya Kak ya. Cuma percaya deh, apapun yang kalau orientasinya uang duluan, yang didapat ya cuma uang. Nggak mungkin dapat hal lain. Sementara tujuan kita kan sustain ya Kak, keberlanjutan ya. Betul. Jadi kalau isinya hanya tentang uang-uang aja, nggak akan panjang umurnya, percaya deh. Nah, yang kita mulai dari awal, kecintaan dulu terhadap apa yang dikerjakan. Nomor 2, yang tidak kalah penting, evaluasi pangsa pasar. Evaluasi pangsa pasar itu berkaitan dengan produk apa yang mau kita pasarkan. Seberapa besar minat orang terhadap produk. Contoh kami pribadi, dengan niat kami untuk buka cabang di beberapa tempat. Ini sejujurnya mungkin di luar konteks ya.
Bapak nih ngasih target ke kami sampai sekian cabang selama beberapa tahun ke depan. Ya sudah, dari situ kita evaluasi dong bangsa pasarnya kita, tujuan marketingnya ke arah mana. Jadi pemetaannya jelas gitu loh Kak. Range usia iya, market pasarnya iya, permintaan pasar dan lain sebagainya. Kalau itu sudah lengkap semua, ya udah berarti sisa berikutnya adalah konsisten. Karena berwirausaha itu modalnya konsisten Kak. Kalau modalnya konsisten, apa aja dijalanin, contoh lah. Banyak orang di luar sana yang sudah di taraf ekonomi tertentu. Ya kita bisa bilang kaya banget. Kenapa mereka masih mau buang-buang waktu untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin uangnya tidak besar, atau mengerjakan hal yang sama bertahun-tahun. Saya pernah dengar ini, wawancaranya Pak CT, Hairul Tanjung. Umur dia yang sekarang, anyone know lah dia siapa. Orang terkaya 5 besar se-Indonesia. Every single day dia bangun jam 5 pagi loh. Dia bangun jam 5 pagi. Dia mengerjakan hal yang sama. Tidur selalu paling malam. Di usia beliau di bawah 50 tahun tuh dia kerja 14 jam sehari. Nggak ada hari minggu buat dia. Semua hari ya kerja. Pertanyaannya, kalau kita mudah puas dengan hal yang seperti itu, terus mau gimana gitu? Salah satu alasan kenapa orang kaya makin kaya ya karena orang kaya nggak istirahat. Ini menurut saya ya. Tapi kembali lagi orientasinya bukan uang ya Kak. Orang kaya hari Minggu bangun pagi tetap kerja kok. Nggak ada hal yang membuat mereka ngerasa udah cukup nih, ya udahlah gitu. Itu menurut saya sih ya Kak. Oke, berarti ada tiga poin ya yang dibahas sama Kak Angga tentang kecintaan. Kita harus mulai segala sesuatu dari kecintaan, lalu udah ada evaluasi setelahnya, dan yang terakhir konsistensi itu sendiri. Nah, satu pertanyaan yang menarik buat aku adalah paling menarik ketika orang punya bisnis nih, pasti akan bilang, oh Kak Angga mah bisa settle dan bisa berjalan bisnisnya karena memang orang tuanya owner bisnis, dia menjalankan dan melanjutkan bisnis yang orang tuanya udah punya. Kalau misalnya aku juga punya orang tua pebisnis, pasti aku juga bisa jadi Kak Angga. Pasti setiap orang tuh punya pikiran kayak gitu. Itu orang bilang, oh dia bisa karena dia punya privilege lah kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Angga sendiri menanggapi kalau orang bilang, oh Angga mah bisa karena dia punya privilege, itu kayak gimana sih? Coba tukeran deh. Saya jadi dia jadi saya deh. Oke. Karena gini loh Kak, saya nggak munafik bahwa ini semua privilege kok. Saya nggak munafik bahwa saya terima ini semua mungkin lebih gampang timbang orang lain. Setidaknya mulai dari income yang saya punya, strata sosial mungkin, terus orang menghargai karena apa yang kita punya, saya nggak munafik, memang iya. Cuma pertanyaannya adalah, apa yang kalian lakukan itu sifatnya luas dan tanggung jawabnya nggak kecil. Contoh, kita sama-sama kuliah nih. Kak Adriana mungkin setelah lulus melanjutkan usaha orang tua, ya kan? Saya setelah lulus, saya cari kerja atau bikin kerja apapun itulah. Yang buat beda adalah aku ngegambar di kertas kosong, Kak. Aku maunya jadi apa? Dengan modal yang besar atau kecil nggak masalah kok. Banyak orang di luar sana yang mungkin modalnya tidak besar tapi sekarang kayanya minta ampun. Tapi sebaliknya ada orang yang mungkin punya orang tua yang kaya banget, begitu dipegang sama anaknya running sekian tahun kemudian flop banyak. Temanku pun banyak, aku nggak usah sebut orang ya, cuma banyak. Jadi poinnya adalah kalau kita bayangin, jadi gini, kalau bayangan kita anaknya orang punya duit pasti akan kaya seterusnya, enggak. Pertama. Terus yang kedua bedanya, kalau orang lulus sekolah kemudian kerja, at least dia tanggung jawab cuma buat dirinya sendiri dan orang tuanya dong. Cuma kalau contoh seperti saya pribadi nih Kak, lulus kuliah nggak pernah ditanya tuh kamu siapa apa enggak. Harus ya. Nah, nggak pernah ditanya kamu maunya jadi apa. Boleh percaya atau enggak? Sejak kecil orang tuaku nggak mau tahu loh hobiku apa, cita-citaku apa, maunya apa, enggak. Karena buat mereka ya you lahir you bantu I gitu. Itu mungkin terdengar kasar ya. Mungkin itu terdengar kasar, cuma ya itu realitanya. Dan yang ngomong begini bukan cuma aku kok Kak, teman-teman yang lain juga sama lah. Jadi dengan seperti itu ya, seperti yang mungkin aku pernah bilang sebelumnya, yang kita lakuin sekarang nih cuma nebelin sketsa yang sudah ada gambarnya aja gitu. Mungkin kemarin pakai ballpoint, ini aku tebelin pakai spidol, dan seterusnya. Jadi sebenarnya saya tidak sedang berjalan di mimpi saya sendiri, cuma ya itu tadi, mau nggak mau harus dijalanin. Dan satu hal,
Bedanya antara orang yang mulai dari awal dan melanjutkan adalah orang yang mulai dari awal tanggung jawab ke diri sendiri. Orang yang melanjutkan, dia bertanggung jawab atas puluhan atau ratusan kepala keluarga yang ada di belakangnya. Itu salah satu alasan kenapa aku mau pulang sebenarnya. Bapakku bilang gini, it's okay, nggak masalah kalau kamu nggak mau pulang, misalnya gitu ya. Kamu punya tabungan yang cukup untuk hidup, kami juga punya tabungan cukup untuk hidup. Tapi orang-orang yang sudah ikut kita puluhan tahun gimana? Itu pertanyaannya. Misalnya nih, kamu tutup perusahaan ini deh, kita semua pulang kampung. Kita mulai hidup baru di kampung. Iya bisa, mereka gimana? Apakah mereka bisa hidup dari gaji yang sudah didapatkan selama puluhan tahun? Habis loh kak. Nggak bisa. Poinnya sih itu sebenarnya. Aku nggak pernah menyalahkan orang yang bilang bahwa enak ya jadi anaknya si ini tinggal melanjutkan usaha orang tua. Ya mereka cuma nggak tahu aja. Bedanya, aku pernah ngerasain jadi pegawai, mereka belum pernah ngerasain jadi owner kan. Ya udah, that's it gitu. Oke. Gitu, menarik ya. Nah, ini menarik ketika bilang kita bicara soal privilege. Mungkin ini implikasinya akan banyak. Salah satunya karena mindset yang orang-orang udah punya bahwasannya karena aku bukan dari anak orang yang punya, aku kayaknya susah deh untuk mulai karena dari garis startnya aja kita udah beda. Betul. Dan ini buktinya misalnya kalau kita lihat data nih Kak Angga, serapan lulusan di Kupang yang pada industri nasional itu hanya menurut data BPS ya hanya 0,01%. Wow. Memang tidak secara signifikan mengatakan karena mindset, tapi memang biasanya penyakit kita adalah suka mendiskreditkan privilege orang lain. Nah jadi sekarang aku mau bertanya nih, terus kalau menurut Kak Angga gimana sih buat orang-orang yang tidak punya privilege yang sama seperti Kak Angga gitu. Harus apa sih kita gitu? Harus jalan tanpa perlu cerita banyak ke orang lain, Kak. Mimpi kita yang jalanin. Ini menurutku ya, aku pribadi lah, nggak usah orang lain. Salah satu poin awal kegagalan mimpiku adalah karena aku cerita ke orang yang nggak kompeten. Kalau kita punya mimpi, kita kejar aja sendiri, nggak perlu cerita ke orang lain. Karena begitu kamu cerita, yang kamu dapatkan pasti ya pesimisme, diraguin, apa segala macam. Itu yang bikin mentalmu drop kan. Aku pribadi contoh misalnya, ini nggak perlu ditiru ya. Cuma nggak jarang kok, pun mimpiku sendiri nggak tak ceritain ke orang tua, itu nggak masalah menurutku. Karena mereka cukup lihat hasilnya aja nanti. Karena ketika cerita ke orang lain, maksudnya orang lain, teman apalah segala macam, ketika mereka nganggap mimpimu itu mustahil, drop kak pasti. Iya benar. Hilang, apa yang kamu bayangin itu hilang. Terlepas dari kamu anaknya siapa ya, terlepas dari kamu lahir di mana, nggak itu poinnya. Menurutku sih itu kak. Gitu. Oke, aku setuju sih karena aku juga tipe yang kalau punya apa tuh mending dipendam sendiri dulu. Oke, nah selain dari tadi dibilang untuk salah satu itu, ini berikutnya adalah soal lingkungan nih. Menurut Kak Angga, seberapa berpengaruh sih lingkungan selain keluarga dalam membangun entah mindset, pola pikir, bahkan khususnya di bisnis selain keluarga, ada mungkin lingkungan-lingkungan lain yang membentuk Kak Angga sampai jadi Kak Angga yang sekarang? Sangat Kak. Mungkin aku nggak bisa cerita banyak hal ini selama aku masih di Kupang. Karena aku waktu masih di Kupang, aku nyaman banget Kak. Aku punya teman banyak, keluarga semua kumpul di sini. Aku punya teman yang kenal dari zaman kecil sampai SMA bareng, atau kenal di masa SMA, atau gabung di organisasi segala macam. Selama masih di Kupang hidupku nyaman. Kita nggak mikir masa depan lah bisa dibilang ya. Kita hahihi, kita nongkrong apalah segala macam, pulang malam parah lah di waktu itu ya. Semua itu terasa setelah aku dapat kesempatan untuk sekolah di luar. Ini kembali lagi rezekiku ya. Aku dapat rezeki untuk sekolah di luar misalnya gitu. Dari situ baru belajar apa pentingnya fungsi beradaptasi di lingkungan yang baru. Apa fungsinya kita punya teman-teman yang ada di strata ekonomi tertentu. Ini satu hal ya kak. Aku kurang setuju dengan bahasa pilih-pilih teman. Aku kurang setuju dengan bahasa cuma mau berteman sama yang mampu aja. Menurutku kita harus pilih teman. Kita harus berteman sama orang yang punya value, bukan uang ya. Value itu penting. Kenapa harus pilih teman? Karena mungkin ini terdengar sombong, tapi poinnya bukan itu. Aku tidak mau value-ku turun. Karena aku kenal sama orang yang mungkin tidak bisa membawa aku ke pola pikir yang lebih maju, pertama. Terus yang kedua, aku memang kepengen kok, dan kalau bisa sih aku kenal sama orang-orang yang ekonominya lebih beyond lagi. Orientasinya bukan cuma uang, tapi aku mau tahu apa yang mereka lakukan sampai ada di titik itu. Apakah dengan seperti itu terus kemudian hidupku berubah? Nggak juga, tetap harus kita yang kerja kan.
Tapi setidaknya 2 faktor itu penting sih. Menurutku gitu Kak. Oke, ini penting ya. Memang benar, aku Kak Angga ini luar biasa ya. Ini banyak banget hal yang teens bisa pelajari. Salah satunya kalau misalnya banyak yang masalah. Karena kebetulan aku juga aktif sebagai content creator self development Kak. Banyak yang suka bertanya, Kak, kalau misalnya aku ngomongin suka pilih-pilih teman tuh gimana? Tapi hari ini Kak Angga kasih insight yang menarik. Bahwasannya memang teman harus dipilih-pilih dong. Kita harus pilih-pilih teman. Karena memang lingkungan itu berpengaruh itu buat kita ya. Oke, nah ini kita udah mau sampai akhir sesi. Mungkin kita udah selesai? Iya, sebenarnya ada banyak, masih ada, udah mau di akhir tapi belum akhir banget gitu lah Kak Angga. Nah, ini pertanyaan di luar dari bisnis dan segala macam, karena biasanya anak muda itu tetap harus punya side hobby gitu harus ya dong, Kak, karena apalagi siapapun itu sih menurut aku harus punya hobi agar tidak hanya fokus ke satu pekerjaan utama, entah itu berkuliah, menjalankan bisnis atau apapun itu, tapi harus punya hobi. Kak Angga sendiri punya hobi apa nih? Hobiku macam-macam, kebanyakan hobi deh kayaknya. Yang paling disukai deh, tiga boleh, kalau banyak 3 apa? Kalau aku sih, sorry, kenapa? Kalau aku yang aku lihat dari feed-feednya suka jalan-jalan, suka traveling ya. Saya lumayan boros di situ ya Bu ya. Saya lumayan suka jalan-jalan Kak, karena ya dari jalan-jalan itu bisa tahu banyak hal baru yang ada di luar. Cuma kalau masalah hobi sih, makanan minuman mungkin bukan hobi lah ya. Cuma ya suka ngopi aja. Foto ya suka, lumayan suka foto lah. Tapi foto random aja gitu ya, cuma buat post pribadi. Musik. Ini kembali lagi mengumpulkan barang-barang lawas. Kebetulan aku suka vinyl, turntable. Kemarin juga habis dapat harta karun, ada teman yang punya dokumen musik-musik tahun 40-an, 50-an. Aku dapat, senengnya minta ampun. Sama yang terakhir apa ya? Otomotif kali ya Kak. Suka ya, nggak jauh-jauh dari itu lah. Foto, otomotif, musik, vinyl khususnya. Itu sih. Oke, menarik. Kelupaan traveling satu juga kan, suka jalan-jalan tadi kata ya. Iya. Menarik, aku juga kebetulan suka traveling, Kak. Nah, biasanya di traveling itu kita akan menemukan berbagai macam hal. Salah satunya perbedaan sosial, budaya. Nah, ada nggak sih kaitan antara traveling dan kemudian dampaknya kepada pengembangan bisnisnya Kak Angga gitu? Dimulai dari pengembangan diri dulu baru ke pengembangan bisnis Kak. Aku biasanya gini, ini mungkin di luar konteks ya, cuma pun aku bekerja di perusahaan yang punya orang tua sendiri, tapi tetap juga dapat salary normal seperti orang pada umumnya. Aku kerja digaji gitu. Itu tuh yang biasanya disisihkan untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, traveling itu jadi agenda wajib. Kalau bisa ya beberapa bulan sekali, mau yang jauh, mau yang dekat. Kebetulan beberapa waktu yang lalu juga ya dapat rezeki liburan agak jauh, traveling. Kenapa penting? Karena dari situ kita bisa refresh banyak hal Kak. Kita bisa lebih terbuka pikirannya. Contoh, misalnya di lingkup kita nih bariernya tuh ini gitu ya. Begitu kita pergi ke negara yang lain atau kota-kota lain yang mungkin punya sudut pandang berbeda, seenggaknya tuh membuat kita lebih punya point of view yang lebih luas gitu loh Kak, tentang banyak hal. Jadinya tidak terlalu kaku, lebih toleransi terhadap banyak hal. Kan contoh nih, sekarang yang sedang rame open minded lah ya. Open minded itu apa sih? Menurutku pribadi, open minded adalah gimana kita nggak usah terlalu ikut campur sama hal lain yang nggak ada hubungannya dengan kita. Salah satu yang membuat aku menarik dan akhirnya suka banget sama traveling, aku nggak tahu kamu suka filsafat nggak Kak ya? Aku punya mata kuliah filsafat yang nggak terlalu. Pernah tahu stoikisme nggak? Iya. Yes. Berangkat dulu dari situ Kak. Belajar. Stoik ya? Aku nggak bilang diriku stoik, cuma aku suka teori itu. Bahwa apapun yang terjadi ya sudah kita dan diri kita sendiri kan. Bagaimana omongan orang itu berpengaruh besar buat hidup kita apa enggak ya kembali ke diri kita masing-masing. Itu yang membuat aku merasa perlu untuk nambah banyak advice dengan cara jalan-jalan misalnya. Ya bisa sih kita nonton di YouTube, dengar podcast orang, apa yang lebih meaningful bisa. Tapi by experience kan beda Kak antara kamu nonton sama kamu ke tempatnya langsung. Nah, dengan traveling itu ternyata disadari atau tidak berdampak besar untuk hal-hal lain, termasuk kerjaan juga. Ya, sesimpel lah misalnya di lain negara tuh lagi rame apa, coba kita aplikasikan di sini, bisa apa enggak. Atau di lain sisi mungkin apa yang kita rasa sudah cukup bagus di sini, ternyata begitu kita keluar tuh belum ada apa-apanya. Ya dari situ kita bisa brainstorm untuk ya tahu banyak hal, makanya penting sih. Penting tau Kak traveling itu. Oke, berarti buat yang hobi jalan-jalan ada angle-angle menarik yang bisa Kak Angga
buat Kangga bilang untuk kita pelajari tuh, khususnya untuk pengembangan diri kita sendiri. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari traveling. Nah, oke. Kemudian ternyata benar setelah ada dampak pada pengembangan diri, ada dampak juga buat pengembangan bisnis. Aku kelupaan sedikit nih Kak Angga soal bisnis yang Kak Angga jalankan ini. Nah, aku tidak sempat untuk ini. Sebenarnya tantangannya kalau ngejalanin bisnis houseware itu apa sih gitu? Khususnya di Kupang gitu. Yang internal dulu ya. Oke. Apalagi dengan perubahan yang tadi lumayan panjang itu ya. Selain itu ada tantangan lain mungkin? Banyak banget. Tantangannya banyak banget. Kalau dari internal otomatis terkait pendataan produk, stok produk. Maaf. Karena barang-barang plastik atau barang-barang pecah belah itu kan identik barang yang rawan rusak, rawan pecah dan lain sebagainya ya. Pendataannya harus benar. Dari situ selisih produk pasti ada ya Kak ya, karena item kita banyak Kak. Per berapa waktu yang lalu item produk yang kita jual tuh sekitar 7.800 piece. 7.800 item ya, bukan pieces. Bayangin mumetnya kayak apa. 7.000 item produk, gimana caranya meminimalisir kerusakan, kerugian bla bla bla. Dari sisi internalnya udah mumet. Apalagi sisi eksternalnya. Makanya aku pecah jadi 3 divisi kan nih. Gudang itu fungsinya untuk distribusi B2B-nya, kemudian toko, B2B bisa, B2C bisa, kemudian yang terakhir dari online, karena tadi aku rencana mau masuk ke marketplace juga, rencananya ya semoga 2024 ini udah bisa terlaksana, itu B2C-nya. Jadi ibaratnya tugas utama kami adalah, nih ibarat kata kita punya gentong air yang gede nih Kak, let's say itu air selalu penuh lah. Fungsi kita tuh sekarang nambahin keran di samping-sampingnya itu loh. Supaya airnya tuh ngalir, tapi tidak hanya di satu keran. Kita mulai buka lini-lini yang lain. Jadi, kalau mau ditanya kesulitannya apa, sejauh ini masih banyak yang harus diperbaiki sih. Baik internal maupun eksternalnya sih, Kak. Gitu. Nah, Sentral Perabot ini kan, Kak Angga, salah satu yang kalau kita mau cari perabot rumah tangga itu orang-orang akan menyerahkan ke sana karena harganya lebih murah. Aku penasaran sih supply-nya untuk sehingga dia bisa menjual barang-barang yang lebih murah ini supaya dari mana Kak? Import kah, lokal kah atau gimana? Iya, kita banyaknya Surabaya Kak. Jadi itu salah satu alasan kenapa orang tua aku sekolah di sana, karena distributor mayoritas di sana, kemudian di Jakarta juga ada. Kalau impor ada, tapi lewat importir. Jadi ada importir yang di Jakarta ataupun Surabaya, jadi bisa bilang dia inilah ya, fasilitator lah dari impor ke dia ke kami lah. Bisa bilang seperti itu. Jadi ya kami tangan pertama ibaratnya gitu ya. Dari kami baru distribusikan ke tempat-tempat lain. Oke. Barangkali gitu. Modal usaha pecah belah ini kan banyak kan, apakah memang Sentral Perabot ini sebelum dia sebesar ini dari awalnya atau mulai dari kios kecil-kecilan atau gimana nih? Dari kecil Kak. Kami, ini panjang nih. Kalau nanya itu tuh panjang. Jadi awalnya kan tadi tuh saya bilang kami akhir tahun 90-an ke 2000-an pindah ke Kupang toh. Kupang kami awalnya di Pasar Impres dulu. Di Pasar Impres itu bapak saya begitu pindah dari Timor Leste ke Kupang itu nggak langsung di posisi yang sekarang. Ya kita lumayan pindah-pindah lah, terus ya namanya mohon maaf ya mengungsi dalam tanda kutip gitu ya. Pasti ya banyak problematikanya sampai akhirnya dipercaya untuk jadi sales dan jaga toko. Sampai satu waktu kami punya tabungan yang cukup, bapak tuh nekat pinjem uang sama bank untuk ngebeli balik tempat dia kerja waktu itu. Gitu. Bermula dari situ, pelan-pelan, nggak lama kemudian kita punya gudang, dari gudang berkembang dan seterusnya. Makanya tadi aku mention kan, Impres itu sebenarnya pertama. Usaha pertama kami itu di Pasar Impres itu, lalu kemudian bukalah si yang di Alak. Gitu. Jadi memang step by step kok, Kak. Nggak yang langsung gede. Toh nyatanya, selama hampir 11 tahun, toko kami ya cuma 2 itu kok. Kemudian akan bertambah lagi kan setelah sekian waktu kan. Gitu. Jadi semua on progress kok. Berarti sebenarnya pun
Kak Angga tidak lahir di atas privilege ya. Kalau kita lihat ke belakang, karena ada perjalanan panjang sampai ada keberanian. Satu, aku lihat keluarganya pintar menabung berarti ya, dan ada keberanian di sana untuk mengambil satu langkah besar untuk kembali yang Kak Angga cerita, untuk berani untuk beli lagi di toko di tempat bekerja sebelumnya. Ternyata menarik bahwasannya Kak Angga bisa melihat peran orang tua yang luar biasa ya. Oke. Nah sekarang untuk teman-teman, untuk teens nih yang punya ketertarikan, siapa tahu ada yang pengen buka usaha perawatan rumah tangga, perabotan rumah tangga sama seperti Kak Angga, tipsnya untuk teman-teman gimana nih? Karena biasanya mungkin ada yang memulai tapi pilih-pilih model bisnis gitu, karena mungkin merasa usaha di bidang perabotan rumah tangga itu kurang menarik atau kurang bagus gitu, kurang kece gitu buat anak muda gitu ya. Kalau menurut pendapatnya Kak Angga gimana? Justru bidang yang kurang menarik itu yang paling menjanjikan biasanya, Kak. Justru itu. Aku punya beberapa temen yang bidang kerjanya tuh aneh-aneh tapi mereka survive dan sukses banget. Bidang usaha yang terlalu mainstream itu kalian harus siap punya kompetitor yang banyaknya minta ampun. Contoh misalkan F&B deh. Seperti ini. Bayangkan kalau tidak punya karakter yang kuat banget, survive itu susah karena di mana-mana kan banyak ya. Jadi khususnya kalau untuk seperti teman-teman yang mau mulai bidang apapun itu, kenali dulu apa yang kalian suka sih Kak, menurutku ya. Kerjakan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin. Apapun bidangnya, kembali lagi ke mereka. Tapi ya kalau misalkan khususnya mau bidang seperti kami, boleh deh ketemu aku, kita ngobrol-ngobrol. Mendingan begitu daripada ya nanti di kemudian hari baru, oh iya ya kenapa nggak dari dulu ya, itu paling sering kan kayak kenapa nggak dari dulu ya mulai ini mulai itu segala macam. Sementara ini semua terus bergerak, kita kehilangan momen juga susah. Nih contoh deh Kak, bapakku sendiri pernah bilang, seandainya kita mulai usaha ini di Kupang di atas tahun 2005 aja, kita nggak mungkin di posisi yang sekarang kok. Jadi semua itu timing Kak. By timing, kita mempersiapkan segala sesuatu itu perhitungan waktunya luar biasa. Contoh sesimpel, kenapa ada momen, kenapa dalam 1 tahun itu ada fluktuatifnya, yaitu semua kan by moment ya. Kita mesti pintar baca itu sih, menurutku itu sih Kak. Oke, dan ya ini terakhir, Kak Angga mungkin bisa sharing kepada tim semua, prinsip apa sih yang Kak Angga pegang sejauh ini sampai mengantarkan Kak Angga ya posisi yang luar biasa, menginspirasi banyak saya dan teman-teman remaja di rumah, pasti banyak terinspirasi dari cerita Kak Angga hari ini gitu. Jadi prinsipnya apa sih yang mungkin bisa juga Kak Angga bagikan untuk semua teman-teman? Itu tadi ya, karena saya dibesarkan dari orang tua yang cukup konservatif. Mereka juga, jadi gini, kami di sini kan cuma bertiga Kak awalnya, sampai akhirnya sekarang banyak sekali keluarga yang kita ajak untuk ke Kupang, karena kami kesepian juga nggak punya keluarga di sini kan. Aku mengawali fase ekonomi orang tua dari yang susah banget sampai di yang sekarang. Jadi mau dibilang privilege bisa, mau dibilang tumbuh kembang bersama juga bisa gitu. Cuma satu hal sih, semua tuh dimulai dari rumah memang Kak. Ini beruntungnya aku ya. Semua tuh dimulai dari rumah. Bagaimana peran serta orang tua terhadap kondisi psikologis anak. Bagaimana orang tua mengembangkan kepercayaan diri anak untuk mulai sesuatu. Bagaimana orang tua memberikan kesempatan dan momen ke anak untuk survive dengan kehidupannya, dimentor dengan sangat baik, dan memang delegasi itu harus ada. Contoh, mungkin dulu aku ngerasa apa yang orang tua aku lakukan tuh otoriter banget gitu ya. Cuma setelah ada di fase yang sekarang aku baru ngerti, oh ternyata memang ini dipersiapkan. Itu. Terus yang kedua, setelah kita keluar dari rumah dan pengen membuktikan sesuatu, harus komit. Kalau belum sukses jangan pulang. Ya dong. Kalau belum berhasil mencapai sesuatu ya jangan ngomong udahan. Yang bikin kita capek tuh kan kayak, gila ya aku udah kayak gini masih belum juga berhasil bla 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 gitu. Ya orang lain juga akan ngomong hal yang sama kok. Kalau capek kemudian berhenti ngerasa cukup ya sudah, memang tarafnya di situ. Jadi kalau punya mindset pengen jadi orang yang pola pikirnya lebih maju lagi, percaya deh teman-teman, orang-orang yang kalian lihat hidupnya enak sekarang, coba deh tanya dulunya gimana. Nggak ada yang enak. Semuanya tuh butuh pengorbanan Kak. Apa ya? Orang-orang tuh zaman sekarang, terutama saya pribadi ya, mungkin sosial media saya juga nggak terlalu menarik, karena itu postingan-postingan saya. Cuma dari postingan saya aja teman-teman rasanya tidak pernah lihat saya menunjukkan sisi kesedihan di hidup saya sih kayaknya. Traveling,
denger lagu yang saya suka, mungkin ngeposting film yang habis saya tonton di Netflix. Karena emang saya ingin pertontonkan itu kan. Saya cuma pengen orang-orang melihat hidup enaknya aja gitu. Supaya mereka punya mimpi untuk sampai ke tahap itu. Saya memang sengaja tidak menunjukkan sisi beratnya, nggak perlu orang tahu. Itu buat diri saya sendiri gitu. Jadi sering kok ketemu teman itu, enak ya kamu ada di posisi yang sekarang, atau hebat ya kamu ada ini itu. Ya emang iya. Karena menurut saya kalian nggak perlu tahu susahnya kayak gimana. Tahu pun buat apa. Saya mikirnya gitu kan. Karena kita semua punya fase kehidupan yang berbeda-beda lah. Intinya itu sih. Buat saya itu sih Kak. Oke, luar biasa ya. Terima kasih banyak Angga untuk sharing-sharingnya hari ini. Kita sudah belajar banget, belajar banyak sekali hal. Mulai dari Kak Angga dan masa kecilnya gimana. Ada dilema ya, ternyata Kak Angga tidak berbeda dengan kita yang suka merasa salah jurusan ya. Tapi bagaimana bisa survive dan sampai akhirnya sekarang menjalankan bisnis perawatan rumah tangga ya, houseware gitu ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Kak Angga dan kita ketemu di episode-episode lainnya ya, Tins. Sampai jumpa. Bye-bye.